kembali rekan-rekan praktisi HSE di ruang HSE. Alhamdulillah rekan-rekan kita bisa jumpa lagi ya setelah sekian lama sempat vakum ya. Jadi qadarullah saya sekarang lagi menjalani isolasi di rumah sakit ya, karena pada tanggal 21 April kemarin saya terkonfirmasi positif COVID. Nah, tapi alhamdulillah sekarang udah semakin membaik ya rekan-rekan. Sebenarnya gejala-gejala awal yang saya alami adalah tidak adanya penciuman, kemudian tidak adanya rasa ketika masuk makanan ke dalam mulut. Kemudian juga ada gangguan pencernaan juga. Jadi seperti itu. Alhamdulillah saya sekarang sedang isolasi di rumah sakit dengan pelayanan yang sangat baik ya rekan-rekan, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Ini pelayanan yang sangat baik sekali ya bagi para pasien. Jadi ini pasien di sini khusus untuk pasien-pasien COVID ya, baik yang mempunyai gejala ataupun tanpa gejala, dan mereka mendapatkan treatment yang bagus dari pihak rumah sakit. Nah, mungkin saya pengen sharing sedikit ya rekan-rekan, pentingnya untuk penerapan protokol kesehatan. Pentingnya menerapkan protokol kesehatan 3M ya, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menggunakan masker. Jadi itu yang sangat penting ya rekan-rekan, yang harus selalu kita tetapkan. Kita nggak tahu ya COVID ini adanya di mana kan, misalkan seperti itu. Jadi mungkin kelalaian saya juga ya rekan-rekan, sehingga saya bisa terkonfirmasi positif COVID ini. Tapi secara umum sih kondisi saya alhamdulillah mempunyai cukup bagus ya. Hanya gejala-gejala tersebut yang disebutkan tadi aja yang saya rasakan ya. Jadi tiap hari treatment yang saya terima di sini adalah ada beberapa obat-obat vitamin ya, obat-obat vitamin yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada saya. Jadi treatmentnya bermacam-macam ya, tergantung dari gejala. Pertama, waktu masuk ke rumah sakit sendiri, yang dilakukan adalah pihak rumah sakit langsung melakukan pengecekan lab, kemudian melakukan foto ronsen ya. Jadi kemudian melakukan tes swab kembali setelah sampai di rumah sakit. Jadi waktu waktu pertama terkonfirmasi, kemudian di rumah sakit juga dilakukan pengetesan kembali. Nah, itu ya rekan-rekan, awal-awal memang cukup ini ya, shock ya dengan apa yang dialami ini. Tapi day by day alhamdulillah kondisi baik fisik maupun psikis makin membaik ya, karena saya juga harus meningkatkan imun, bukan sekedar hanya fisik tapi psikis kita juga harus bagus ya. Jadi saling support antara pasien, kemudian saling support antar keluarga dan teman-teman, itu ya sangat penting ya sekali bagi kita semua. Kemudian yang pengen saya sampaikan juga di sini rekan-rekan, apalagi kan sekarang semakin meningkat untuk yang terkonfirmasi positif ya di beberapa daerah yang mengalami zona merah ya, sehingga harus lebih hati-hati sekali, karena sekarang banyak berdasarkan klaster. Saya juga terkonfirmasi dari klaster keluarga ya. Jadi ada beberapa orang yang di dalam keluarga yang terkonfirmasi positif ini. Tapi alhamdulillah setelah penanganan yang baik, setelah pemeriksaan yang baik oleh pihak rumah sakit, sekarang insya Allah saya hari lusa tepatnya tanggal 4 akan kembali beraktivitas normal kembali ya rekan-rekan. Jadi itu ya, jadi sangat ditekankan kembali untuk kita disiplin diri ya, terhadap
terhadap protokol kesehatan. Penerapan 3M sangat penting. Itu ya rekan-rekan. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu jangan lengah. Kita nggak tahu sumbernya dari mana, penularannya dari mana. Kita protek diri dengan sebaik mungkin. Kita jalankan protokol-protokol kesehatan yang yang bisa mencegah terjadinya penularan tersebut. Jadi itu ya rekan-rekan yang perlu saya sampaikan kepada biar ini sebagai pengingat setelah 1 tahun COVID, ternyata trennya kalau kita lihat bukannya menurun, tapi ada beberapa daerah itu justru trennya semakin meningkat. Nah, itu yang perlu kita waspadai semua ya. Jadi ini kan di bulan puasa juga ya, mungkin himbauan dari pemerintah juga untuk pelarangan mudik dan sebagainya untuk berkumpul. Walaupun bukan hanya itu aja sih sebenarnya, kita berkumpul untuk kegiatan-kegiatan yang misalkan di pasar, kemudian di mall dan sebagainya, itu sebaiknya dihindari saja ya rekan-rekan, karena kondisi sekarang justru COVID semakin meningkat untuk penderitanya sendiri. Itu ya rekan-rekan. Jadi ada beberapa hal yang yang perlu saya sampaikan di sini. Memang tips-tips tersebut ya, support dari keluarga, support dari orang-orang terdekat itu sangat penting untuk menjaga psikis kita. Kita juga jangan jangan stres, jangan, jalani aja sebenarnya. Dengan kondisi tubuh yang baik, imun yang baik, insya Allah kita akan kembali normal kembali seperti itu. Jadi seperti yang beberapa hari waktu kemarin saya lihat, pada saat saya masuk rumah sakit isolasi mandiri, di sini cukup membludak ya rekan-rekan. Ada beberapa pasien yang datang, kemudian yang sempat lengang ya informasi dari pihak rumah sakit, mungkin bulan 1, bulan Januari, Februari penurunan pasien, tapi di bulan 3 sampai ke bulan 4 itu ada kenaikan pasien ya terkait dengan COVID ini. Jadi di beberapa daerah juga ya, khususnya di desa, di puskesmas, mereka sangat membantu sekali ya. Mereka melakukan pemeriksaan swab ke rumah, kemudian melakukan penyemprotan disinfektan di rumah, sehingga kemudian mereka melakukan himbauan-himbauan juga ya. Itu juga sangat penting, himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk waspada terhadap COVID ini sendiri. Jadi itu yang sangat penting sih. Kita lihat ya sekarang ya rekan-rekan, saya berada di rumah sakit. Ini adalah tempat berkumpul. Sekarang lagi tidak ada orang. Kalau pagi biasanya melakukan berjemur di sini ya, untuk refresh udara segar ya. Oke, itu saja ya rekan-rekan, mungkin yang perlu saya sampaikan. Oh iya, mungkin yang perlu rutin juga ya untuk penderita COVID, mungkin yang dengan kondisi tubuh yang menurun, yang perlu dilihat juga adalah salah satunya adalah saturasi oksigen. Itu penting ya. Nah, jadi saya beli sendiri tuh rekan-rekan untuk saturasi oksigen. Kita nggak tahu kan pengecekan kita seperti apa, jadi saya selalu standby alat tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sharing ya rekan-rekan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lingkungan dan berikan kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas secara normal. Itu saja, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.